nanti pakai yang ini ya, pakai TN3 Starter Pure Install ya. Ini ada di SPI untuk downloadnya, cuman saya nggak tahu kenapa di ini nggak bisa di download di tempat saya ya. Jadi mungkin kalau misalnya dari teman-teman nanti mungkin ada yang bisa downloadnya ya, mungkin bisa dibantu nanti ya, setelah itu kita share ya. Karena kalau tadi saya juga mau mencoba install untuk yang terbaru juga nggak bisa ya, karena dia yang bisa saya dapatkan cuma yang 4 GB, tapi itu yang bukan, yang belum update ya. Jadi di sini ya, di ini di CN3D Structure ya, ngambilnya tinggal diklik aja ini, kemudian masuk ke Windows ya. Ini kan ada bisa milih, ada bisa pakai Windows sama Macintosh. Sama nggak tahu kalau Macintosh apa sama kayak gitu, tapi kita biasanya pakai yang Windows ya. Yang Windows ini ya. Nah ini mau download yang ini saya nggak bisa, ini yang di sini nih. Jadi dia nggak menampilkan apa-apa gitu, jadi nggak bisa saya download ya. Jadi mungkin kalau nanti teman-teman yang bisa download dari sini atau dari mana, mungkin bisa dibantu ya. Kemudian yang kedua, kita pakai Vimol ya, Vimol ini ya. Nah, Vimol ini bisa sampai ke, kita bisa nanti gunakannya sampai ke molecular docking ya. Cuman kendalanya downloadnya ini lumayan gede ya. Tadi saya download sebentar, itu downloadnya itu totalnya 300 MB ya. Jadi kalau misalnya saudara mau download ini, diusahakan jangan cari tempat wifi yang bagus atau stabil ya, sehingga nanti kuotanya saudara enggak ya, mungkin di sini tenggat waktu, mungkin misalnya kalau sedang berbuka puasa mungkin di mana, di kafe apa segala macam, coba diusahakan download di sini ya, manfaatkan wifi yang ada gitu ya. Karena tadi saya download ini totalnya 300 MB ya. Kemudian yang terakhir ya, ini cukup pakai yang di websitenya aja ya, namanya Ekspasi ya. Jadi Ekspasi ini khusus buat untuk protein ya. Nah, nanti kita belajarnya nanti di sini juga untuk meretrieve data beberapa data dari analisis analisis tubuh 3 dimensi dari protein ya. Jadi dia ada banyak ya, bisa di protein, kemudian evolusi sama filogeni juga ya. Ini cuman di sini masih saya pelajari lebih lanjut lagi, karena websitenya ini agak berbeda dari website yang sebelumnya pernah saya gunakan ya, di Ekspasi ini ya. Jadi ini mungkin sudah update yang keberapa, itu yang terdahulu mungkin yang biasa saya gunakan itu mungkin bisa saya pahamin, cuman ini karena ada berbagai perubahan tools yang ada, mungkin menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang ya. Jadi mungkin saya juga masih harus butuh belajar lebih lanjut, karena tools yang ada di Ekspasi ini sedikit berbeda dari yang biasanya saya gunakan waktu dulu ya, karena saya udah hampir sekitar 3-4 tahun nggak menggunakan Ekspasi ini. Jadi update-nya mungkin saya belajarnya mungkin harus dipelajari terlebih dahulu ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya saudara mau coba-coba belajar juga bisa ya. Di YouTube juga ada beberapa tutorialnya, sama di sini juga ada beberapa tutorialnya ya. Karena saudara klik this model ya, nah di sini juga bisa ini, atau browse dari website-nya juga bisa. Ini kalau misalnya saudara mau lihat YouTube-nya bagaimana penjelasannya seperti apa gitu ya. Jadi untuk yang sampai ke tahap molecular docking ini, jadi ada 3 yang kita pakai ya. Yang pertama CN3D ya. CN3D ini bisa kita gunakan sampai kita ngambil datanya dari NCBI, kemudian kita lihat struktur 3 dimensinya dulu yang sederhana ya. Baru nanti kita coba di-expand, nanti di-ekspasi, baru nanti kalau sampai yang tahap untuk analisis yang molecular dockingnya, itu kita pakai polymol ya, ya. Tahapannya seperti itu ya. Jadi CN3D dulu, nanti kita belajar, kemudian baru ekspasi ya, dengan berbagai macam contoh modelnya seperti ini. Bisa pakai Swiss model, bisa pakai PIG, ini banyak bisa saudara gunakan, dan juga mungkin sambil kalau ada waktu luang juga bisa mungkin saudara ekspor juga ya gitu. Baru yang terakhir nanti untuk kita melihat strukturnya bagaimana, kalau ada ligannya bagaimana antara protein satu dengan protein yang lain, kemudian kalau misalnya ada interaksi antara substrat dengan protein juga bagaimana, nanti bisa dianalisis di polymol ini ya. Posisinya seperti itu untuk bentuk visualisasinya ya. Dan ini mungkin kita belajarnya mungkin juga agak cepat ya, mungkin mulai dari pertemuan 10 minggu depan sampai dengan 11 saya rasa sudah habis ini sampai
tahapan latihannya ini. Jadi nanti mulai pertemuan 12, 13, 14, 15 kita coba nanti untuk latihan beruntun nanti. Kita latihan beruntun dimulai dari yang pertama ya, mulai dari kita mencoba mencari data ataupun misalnya mencari data-data hasil penelitian yang ada, kita coba untuk melakukan desain-desain yang sederhana aja ya. Mulai dari tahapan saudara mencari data, kemudian bagaimana saudara nanti caranya menganalisis data sequencing-nya ya, sehingga nanti data sequencing nukleotidanya yang saudara punya itu bisa kita gunakan atau rujukan nanti untuk kita coba untuk bikin desain primernya ya. Sama juga nanti kita coba cari juga pohon filogenetiknya juga yang lebih sedikit agak lebih yang agak lebih sedikit ini lebih besar lagi ya. Sama nanti untuk desain primer ya, desain primer nanti kita juga mencoba nanti kan kemarin kita sudah melakukan desain primer yang sederhana. Kita coba di sini nanti kita lakukan pendekatan yang berbeda ya. Yang pertama nanti kita mau menggunakan misalnya tujuannya misalnya untuk amplifikasi ya, apa saja yang harus diperhatikan. Kemudian kalau misalnya nanti ditujukan misalnya untuk ke arah yang lebih lanjut misalnya ke cloning ya, nanti kita bisa bicarakan juga aspek-aspek yang harus diperhatikan, utamanya kalau untuk cloning itu juga yang seperti saya sampaikan sebelumnya, kita harus memperhatikan nanti engine restriksi sama vektor yang harus kita gunakan ya. Itu sebenarnya prinsip dasarnya aja, tapi kalau untuk faktor-faktor yang lainnya yang jauh lebih kompleks tidak akan saya jelaskan di sini ya, karena batasannya ada ya. Kalau misalnya saudara mempelajari misalnya faktor-faktor yang lebih berpengaruh lagi ya dalam melakukan desain primer sampai ke tahap misalnya saudara mau menganalisis protein tingkat lanjut ya, sampai ke affinity-nya, sampai ke efektivitasnya, itu memang ranahnya nanti untuk tingkat lanjutnya ya. Jadi nanti kalau saudara mau belajar lagi di S2 ya, itu bisa saudara lebih lanjut lagi. Tapi di sini paling tidak saudara sudah punya bekal bagaimana kalau misalnya saudara ingin melakukan cloning, apa yang bisa saudara lakukan pada saat itu tanpa memperhatikan faktor-faktor yang lainnya terlebih dahulu ya. Jadi faktor-faktor yang sederhana aja yang kita perhatikan aja, seperti itu. Sama nanti kita juga belajar di bioedik juga ya, bagaimana caranya kita nanti untuk alignment-nya itu di data sequencing yang banyak itu kita coba alignment secara sederhana saja nanti. Jadi bagaimana nanti kita tahu nanti misalnya sequencing yang punyanya hewan A sama hewan B ini titik temunya di mana nanti yang punya kesamaan, di posisinya seperti mana, apa itu nanti bisa kita lihat di bioedit ya. Baru setelah itu nanti setelah kita bisa lakukan sampai ke protein blast nanti, di mana kita nanti urutan sequence nukleotidanya kita punya, kemudian kita translasikan menjadi protein. Nah baru nanti kita bisa coba latihan cari gimana caranya kita melihat struktur 3 dimensi dari data yang kita punya sampai ke tahap molekular dockingnya kalau bisa gini ya, karena belum tentu semua kalau misalnya sampai tahap protein saja, nanti ke arah molekular dockingnya belum tentu bisa atau tidak, itu nanti tergantung sama data yang ada sama atau misalnya protein yang kita dapatkan seperti itu ya. Jadi untuk sampai ke beberapa pertemuan yang sedang akhir nanti sampai kita coba latihan terus-terusan ya. Nanti baru nanti kalau untuk UAS nanti mungkin untuk ujian yang sederhana saja ya. Kemudian untuk mengenai tugas resum, untuk tugas resum saya rasa nanti cuma tinggal satu resum saja ya. Resumnya cukup yang resum yang secondary partial ini sama yang molecular docking. Mungkin nanti baru bisa saudara kumpulkan nanti pada pertemuan yang 13 ya. Jadi yang resum ketiga ini adalah tugas individu saudara yang terakhir ya. Baru nanti kita coba latihan-latihan sederhana dari situ ya. Sampai sini mungkin ada yang mau didiskusikan mengenai apa yang akan kita lakukan setelah UTS ini, silakan. Ada yang mau didiskusikan? Enggak, Pak. Belum ada sepertinya, Pak. Oke, kalau belum ada, sebenarnya hanya ini saja yang mau saya sampaikan. Jadi sebenarnya kalau saya bilang minggu ini kita istirahat lebih dahulu ya. Cuman saya juga hanya mau paparkan mengenai evaluasi saja, evaluasi UTS sama apa yang akan rencana kita lakukan perkuliahan di minggu berikutnya gitu. Jadi
untuk minggu ini sebenarnya tidak ada yang kita bahas ya. Dan juga untuk bahasanya juga saya rasa sudah cukup sampai di sini aja gitu. Jadi ini yang hanya saya sampaikan saja untuk minggu ini ya, mengenai apa yang kita kena kerjakan ya. Dan juga untuk absensinya juga mohon diisikan juga ya, karena itu juga penting. Cuman memang beberapa minggu ini memang agak masalah juga di AIS juga, jadi beberapa laporan juga agak tersekat juga ya, mohon dimengerti juga kalau misalnya absensi saudara beberapa minggu ini mungkin agak kurang masuk di AIS karena memang ada beberapa kendala juga, karena lagi nggak tahu lagi ada error di mana gitu dari kemarin juga, dan saya juga lagi nggak bisa akses AIS juga beberapa hari ini juga gitu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau didiskusikan mengenai apa yang akan kita ini kan ya. Jadi nanti minta tolong ya kalau kalau ada yang bisa mendownload ini nanti kasih tahu ya gimana caranya ya. Karena saya dari tadi juga tetap saya nggak bisa memang nggak bisa nggak bisa di-download ya. Kalau misalnya ada cara lain yang bisa saudara bantu download ini ya, mohon apresiasi ya. Jadi kita coba cari bersama-sama gitu. Nah kalau untuk yang Vimol ini bisa langsung ya, jangan ya langsung yang download maunya aja ya, kayaknya gratisnya ini, cuman memang agak gede 300 MB ya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Tidak, Pak. Dari saya sih belum, Pak. Mungkin teman-teman yang lain. Yang lain mungkin silakan. Belum ada, Pak. Oke. Kalau nggak ada, ya udah saya cukupkan saja perkuliahannya sampai di sini saja ya. Jadi hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Yang belum mungkin yang ada beberapa yang belum masuk ke Gmail ini dan belum absen, nanti kalau diberitahukan juga yang ke lain juga ya. Ya. Oke, saya rasa juga sudah cukup sampai di sini aja untuk pertemuan minggu 9 ini ya. Singkat saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.